Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan agenda Anies Rashid Baswedan, kita sudah terhubung dengan rekan Valerie Budianto. Valerie, apa saja yang bisa Anda highlight dari dialog antara Anies dengan pengurus PWI hari ini? Ya Eva, kami mencatat setidaknya ada 3 hal utama yang dibahas dalam dialog antara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dengan Persatuan Wartawan Indonesia. Hal pertama yang dibahas adalah terkait dengan demokrasi. Anies menyoroti bahwa beberapa waktu belakangan ini terjadi penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Beberapa hal yang melatar belakangi hal tersebut adalah fakta bahwa saat ini masih banyak ditemukan pernyataan-pernyataan seperti Wakanda dan juga Konoha di media sosial, dan masyarakat ini tidak berani untuk mewujudkan atau menyuarakan kata Indonesia, padahal seharusnya hal tersebut tidak boleh ditakutkan. Kemudian hal lain yang juga dirasa menjadi bukti penurunan kepercayaan publik dan juga demokrasi ini adalah belakangan ini ada dugaan kebocoran data di Komisi Pemilihan Umum. Hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu hal yang biasa karena seharusnya menjaga data di KPU itu sudah menjadi kewajiban suatu lembaga institusi. Namun dengan bocornya data di KPU menunjukkan bahwa masyarakat ini menjadi kurang kepercayaannya kepada pemerintah atau lembaga negara. Kemudian juga hal lain yang disoroti terkait dengan demokrasi ini adalah isu-isu lain yang juga mendasari ada hal-hal yang mengakibatkan demokrasi di Indonesia ini menurun, dan oleh karena itu Anies ini menyatakan ada sejumlah hal yang harus direvisi. Salah satunya adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE, kemudian juga menegaskan bahwa konstitusi dalam hal ini pasal 1 ayat 3 UUD 1945 ini harus kembali ditegakkan karena Indonesia ini adalah negara hukum dan jangan sampai bergeser menjadi negara kekuasaan. Kemudian untuk poin kedua yang juga disoroti dalam dialog antara Anies Baswedan dan PWI adalah terkait dengan korupsi, kolusi dan juga nepotisme. Dalam hal ini Anies menyatakan apabila nanti Anies dan juga Gus Imin terpilih sebagai presiden dan juga wakil presiden, ia akan mengupayakan berbagai cara bagaimana agar dapat mengembalikan KPK sebagai lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi agar kembali marwahnya menjadi suatu lembaga yang dapat menjadi barometer tertinggi untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia menyatakan juga jika terpilih nanti ia akan meminta agar seluruh pimpinan KPK dan juga komisioner KPK untuk menandatangani fakta integritas dalam hal ini untuk selalu mematuhi seluruh kode etik yang berlaku, dan jika ada yang melanggar kode etik diwajibkan untuk langsung mengundurkan diri tanpa adanya alasan apapun. Kemudian juga dinyatakan bahwa Anies ini memandang KPK ini merupakan lembaga ad hoc yang harus terus dilanjutkan, tidak boleh ditiadakan karena ini menjadi patokan satu-satunya bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa negara ini peduli terhadap adanya korupsi di Indonesia yang harus diberantas. Kemudian juga terkait dengan penanganan perkara di KPK, menurutnya harus ada pengesahan yang secara cepat terkait dengan undang-undang perampasan aset. Dalam hal ini Anies sangat mendukung agar untuk koruptor segera dimiskinkan karena ada koruptor yang memang serakah untuk melakukan korupsi kepada masyarakat. Kemudian hal lain yang juga disoroti adalah terkait IKN. Anies membantah tidak akan melanjutkan IKN, namun memang ia menyatakan ia akan mengkaji ulang dan menurut skala prioritas apa yang menjadi hal yang lebih urgent, apakah untuk membangun IKN terlebih dahulu atau misalnya untuk meningkatkan gaji untuk guru-guru honorer atau tidak. Sementara demikian Eva, selanjutnya Anies akan melakukan kampanye ke daerah Jakarta Selatan bersama dengan keluarga besar dari Muhammadiyah. Sementara demikian, kembalikan di studio. Baik, terima kasih Valerie Budianto untuk informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.